Tak hanya sebagai media hiburan, wayang juga memiliki beberapa fungsi lain. Di antaranya, sebagai wadah untuk melestarikan budaya daerah yang mengangkat cerita-cerita tradisional sebagai penggambaran antara dua kelompok yang berbeda, yakni kelompok dengan watak baik dan kelompok dengan watak buruk. Pertunjukan seni wayang juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan jiwa sosial. Karena biasanya, pagelaran wayang diadakan secara besar-besaran dan dapat mengumpulkan banyak masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan budi pekerti. Karena umumnya, pagelaran seni wayang kerap memberi pesan-pesan dan amanat di dalam ceritanya. Berdasarkan bahan pembuatannya, wayang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, wayang kulit, wayang bambu, wayang kayu, wayang orang, wayang motekar, wayang potehi, wayang rumput, dan wayang kain. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang kerap ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi pagelaran wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo, yakni Arya Wiraraja. Awalnya, Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, menggemari pertunjukan wayang beber yang berisi lukisan pada bagiannya. Sementara dalam Islam, melukis di atas kertas dianggap haram atau dilarang. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang awalnya terbuat dari daluang atau kertas Ponorogan diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Selain itu, wayang kulit juga digunakan sebagai syiar agama Islam melalui budaya tradisional. Wayang bambu. Kesenian wayang bambu ini diciptakan oleh Ki Darajat Iskandar, yang merupakan budayawan Sunda asal Bogor. Sejak awal tahun 2000 sampai sekarang, beliau telah ratusan kali mengadakan pagelaran wayang bambu, dan tak jarang, beliau mendapat penghargaan dari ajang lomba-lomba yang diselenggarakan dari banyak pihak. Sesuai namanya, wayang ini terbuat dari bambu yang dianyam menjadi bagian tubuh dan kepala. Dilengkapi hiasan baju dari kertas, manik-manik, serta kain. Hanya saja, bagian wajah pada wayang ini tidak diberi cat atau diwarnai. Tidak memiliki mimik wajah seperti pada umumnya wayang golek atau wayang kulit. Ki Darajat sengaja tidak memberi wajah pada wayang-wayang ciptaannya, dengan tujuan agar tidak menghilangkan unsur estetik dari anyaman bambu itu sendiri. Pada masa awal penampilannya, kesenian wayang bambu ini pernah dipandu dengan musik gamelan, khususnya gamelan Sunda. Namun seiring waktu, Ki Darajat mengganti alat musik gamelan dengan alat musik yang terbuat dari bambu pula, seperti suling, angklung, karinding, celempung, dan lain-lain. Beliau seringkali berkolaborasi dengan banyak budayawan di lingkungannya, terutama para musisi yang menggunakan alat musik tradisional, seperti beberapa rekannya, yakni Ki Banon, yang ahli dalam alat musik karinding dan suling Sunda, Kang Miftah, sebagai pemain alat musik celempung, Kang Herawan, pemain rainstick, dan masih banyak lagi. Dalam pertunjukannya, Ki Darajat tidak mengangkat cerita-cerita lama atau pakem-pakem kuno seperti kisah Ramayana atau Mahabharata. Beliau lebih suka mengangkat cerita-cerita modern yang terinspirasi dari problematika kehidupan era modern, seperti perkelahian antar remaja, kasus narkoba, perilaku seks bebas, perjudian, dan lain sebagainya. Wayang kayu. Jenis wayang ini terbuat dari kayu, kemudian diukir dan diwarnai agar terlihat lebih indah. Salah satu wayang kayu paling populer adalah wayang golek. Wayang golek
merupakan salah satu jenis wayang yang memiliki ciri khusus pada bentuk fisiknya. Dalam bahasa Jawa, golek berarti boneka. Selain itu, golek juga berarti mencari. Dengan memainkan wayang golek, dalang bermaksud memberi isyarat akan limpahan makna kepada para penikmat pagelaran wayang, agar selepas pertunjukan, penonton dapat menggoleki atau mencari intisari yang terkandung dalam pagelaran. Wayang golek berbentuk 3 dimensi, di mana bagian kepala tidak menyatu dengan bagian tubuhnya, melainkan menjadi bagian tangkai terlepas. Bagian kepala dihubungkan dengan tangkai yang menembus rongga badan wayang. Wayang golek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wayang golek cepak, wayang golek purwa, dan wayang golek modern. Amit ampunnya paralun agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci. Wayang wong atau wayang orang adalah pertunjukan wayang yang dimainkan dengan memerankan manusia sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang orang diciptakan oleh Sri Susuhunan Hamangkurat pertama pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram. Sesuai nama sebutannya, wayang ini tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang. Akan tetapi, menampilkan orang-orang sebagai pengganti boneka wayang tersebut. Mereka memakai pakaian yang hampir sama seperti hiasan-hiasan yang digunakan pada wayang kulit. Agar bentuk wajah atau bangun muka mereka menyerupai wayang kulit, jika dilihat dari samping, seringkali wajah para pemeran wayang wong ini diubah atau dihias dengan tambahan gambar atau lukisan. Cerita-cerita yang diangkat dalam pagelaran wayang ini berbasis pada duel epik cerita kolosal antara Mahabharata dan Ramayana. Hal menarik dalam pertunjukan wayang orang adalah adanya tari kolosal atau individu per pemain di setiap jeda cerita. Selain itu, wayang orang juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana, yang merupakan penggambaran keadaan kawula alit atau masyarakat secara umum dan abdi dalam. Wayang kain terdiri dari berbagai jenis wayang yang dilukis pada kain putih. Wayang kain juga kerap disebut sebagai wayang beber. Wayang kain atau wayang beber merupakan seni pertunjukan berbentuk drama bersuara. Wayang beber tidak dimainkan dengan gerakan seperti wayang pada umumnya, karena jenis wayang ini hanya berupa lembaran-lembaran kain beberan. Dalam setiap lembar, terdapat gambar atau lukisan yang berisi satu adegan cerita. Ketika memainkan wayang beber, sang dalang hanya menceritakan urutan-urutan kisah dari lembaran lukisan yang dibentangkan. Wayang beber memiliki beberapa jenis, yaitu wayang beber Pacitan, wayang beber Purwa, dan wayang beber Kediri. Dalam setiap pagelaran wayang, umumnya pada wayang golek dan wayang kulit, biasanya diiringi dengan musik tradisional seperti pakeliran. Pakeliran merupakan segala bunyi vokal maupun instrumental, berperan sebagai musik pengiring untuk mendukung suasana yang akan dibangun dalam sebuah pementasan wayang. Secara umum, musik pakeliran meliputi gamelan, sinden, penyanyi laki-laki, pemain gamelan, dan lagu karawitan yang disesuaikan dengan pertunjukan wayang. Adanya pakeliran menjadi pelengkap jalan cerita pada pagelaran wayang agar lebih terasa. Sementara gamelan akan dimainkan dalam nada pelok atau slendro yang disesuaikan dengan suasana pada jalan cerita pagelaran wayang. Adanya musik dari gamelan ini juga menjadi salah satu metode penyampaian nilai-nilai yang terkandung pada pagelaran wayang. Selain itu, jenis musik gamelan pada pagelaran wayang berbeda dengan jenis musik gamelan pada pementasan seni tari maupun lagu karawitan biasa.